Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada siang hari ini Suara Ibu agak kecil ya. baik, saya akan fokus kepada dari sisi aspek hukum. Agak lambat ya Pak ya. Agak lambat ya Pak ya. Saya ini aja Pak, sebentar. Wait. Jaringan ya. Piala Dunia di Bandung ya? Iya. Saya akan kirimkan saja ke Bapak. 12.000. Sama siapa opennya? Bisa terlihat ya Pak? Ini bakpia Pak? Lihat Pak. Bu, lihat Bu. Sudah terlihat? Sudah berubah kah? Iya itu lah. Ada 3. Yang bawah. Sudah terlihat Pak Demson? Tapi bukan bakpia yang kayak Bapak biasa bawa tempatnya? Untuk next. Hanya belum berpindah ya. Mari berpindah. Nah, sudah pindah Bu. Pakai apa tadi? Oke, Bapak dan Slide-nya Ibu, sudah. saya ingin menyampaikan tentang hak-hak WNI terkait dengan perkawinan. Bahwa setiap warga negara Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, di dalam Undang-Undang Perkawinan, di dalam Undang-Undang Kependudukan, dan juga dapat menggunakan hukum perdata internasional. Jadi artinya bahwa setiap warga negara Indonesia boleh memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang. Ini agak sulit ya Pak, agak lambat ya Pak ya materi saya. Nah, ini saja Bu, dikirim ke saya, Ya, saya share. Sebentar saya share sebentar ya. Cuma di dalam kesimpulannya itu saya Udah muncul Bu. Oke. Sekarang udah bisa Bu pindah-pindah, tampaknya sudah lancar. Sebelumnya. Ya, di dalam Undang-Undang 45 dikatakan bahwa setiap orang punya hak untuk membentuk keluarga. Kemudian undang-undang juga memberikan hak kepada setiap orang untuk mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi saya garis merah, ini adalah poin-poin penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian yang keempat adalah setiap orang punya kebebasan untuk beragama. Jadi ada 4 poin warga negara Indonesia itu dijamin oleh Undang-Undang 45. Sekarang saya ingin mengatakan, apa sih perkawinan itu? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Kemudian dia membentuk keluarga, dia harus bahagia, dia harus kekal. Artinya bahwa pemerintah melalui pembentuk undang-undang mengharapkan orang yang menikah itu harus membentuk keluarga. Kemudian perkawinan itu harus bahagia. Perkawinan itu harus kekal. Tidak boleh putus di tengah jalan. Itu pembentuk undang-undang mengharapkan setiap orang yang menikah harus memenuhi tujuan undang-undang. Kemudian kita lihat, selain tadi bahwa tujuan perkawinan harus membentuk rumah tangga, dia harus bahagia, dia harus kekal, juga bukan bersifat fisik, bukan bersifat hubungan antara laki-laki dan perempuan hidup dalam satu rumah, tetapi dia juga diikat secara lahirnya, secara batinnya. Jadi artinya ketika orang menikah itu dia tidak bisa lagi bergerak di dalam satu hal yang bebas, dia diikat di dalam ikatan lahir batin, kemudian diikat juga secara materi.
terkait dengan harta bendanya kalau mereka mempunyai harta benda. Kemudian dia harus membentuk rumah tangga yang bahagia kekal. Itu tujuannya. Sekarang kita lihat bagaimana perkawinan yang sah yang diakui oleh hukum. Pasal 2 mengatakan bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Kemudian dicatat. Jadi ada dua aspek. Dia harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan kemudian dicatat. Jadi bagaimana kalau perkawinan hanya melalui sesuai dengan agamanya? Maka dia sah secara agama tetapi dia tidak sah secara hukum. Syarat perkawinan. Dikatakan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak. Tidak ada tekanan salah satu pihak, tidak ada tekanan dari orang tua, tidak ada tekanan dari atasannya, tidak ada tekanan dari pihak manapun. Artinya bahwa mereka sama-sama ingin menikah, ingin membentuk satu rumah tangga yang bahagia. Kemudian dia harus umur 21 tahun dan izin orang tuanya. Tetapi di dalam praktek, walaupun orang itu sudah 21 tahun, tetap saja Dinas Pencatat Perkawinan meminta supaya orang tuanya tanda tangan, supaya orang tuanya mengizinkan. Kemudian kalau seandainya ada orang tua yang tidak mengizinkan anak-anak yang akan menikah, maka undang-undang mengharuskan harus ada putusan pengadilan. Kemudian di dalam pasal 4 dikatakan bahwa perkawinan itu sah kalau dia tidak ada hubungannya oleh agamanya atau peraturan lain dilarang untuk kawin. Jadi ini juga mengikat pasal 6, pasal 2, pasal 8 itu mengikat. Melihat syarat perkawinan, maka kita akan melihat syarat material dan syarat formal. Apa sih syarat material itu? Apa syarat formal itu? Kita lihat, syarat material adalah semua persyaratan yang diminta oleh Dinas Pencatat Perkawinan. Semua persyaratan yang diminta oleh undang-undang untuk dipenuhi secara materi. Contohnya, dia harus izin orang tuanya, tentu ada surat pernyataan. Dia harus umur 21 tahun, maka dia harus ada KTP-nya. Kemudian harus ada penetapan pengadilan dan sebagainya. Dan juga diminta syarat-syarat yang lainnya, itu syarat material. Sekarang bagaimana syarat formalnya? Syarat formalnya adalah bahwa perkawinan itu harus dicatat, bahwa perkawinan itu harus menurut hukum agamanya. Pencatatan perkawinan sifatnya bukan saja administrasi, tetapi pencatatan perkawinan itu adalah sebagai asas publisitas untuk mengikat kepada pihak ketiga. Jadi bukan saja untuk sekedar administrasi dicatat, didaftarkan. Tetapi itulah titik tolak di mana perkawinan itu sah, yaitu untuk asas supaya diketahui orang banyak, asas publisitas, asas mengikat secara hukum. Sekarang kita lihat di dalam Undang-Undang Kependudukan, banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama menggunakan pasal 35 Undang-Undang Kependudukan. Apa itu? Pasal 35 mengatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Padahal tadi dikatakan di dalam pasal 2, supaya perkawinan itu sah harus sesuai dengan hukum dan agamanya. Kemudian dicatat. Sekalipun ada penetapan pengadilan hanya mengizinkan bahwa saya sudah akan menikah dengan pasangan saya yang berbeda agama. Mohon Pak Hakim mengizinkan supaya saya dapat melangsungkan perkawinan. Hanya sebatas itu. Tidak bisa dicatat. Kalau dicatat pakai agama yang mana? Dua hukum agama yang berbeda. Contoh, agama Kristen dan agama Hindu. Agama Kristen dengan agama Islam. Sementara agama Kristen mengatakan bahwa agama Kristen harus ada pemberkatan. Kemudian dicatat. Kalau agama Muslim harus ijab kabul, kemudian dicatat di KUA. Jadi beda. Kemudian dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang di luar negeri boleh dicatat di Indonesia. Pasal 35 ini sebenarnya memberi peluang kepada orang-orang yang ingin menikah di luar negeri.
Kita lihat di dalam Permen 108 tahun 2019 bahwa dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama atau perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta nikahnya, pencatat perkawinan dilaksanakan berdasar penetapan pengadilan. Ini permen ini menyimpangi dari tadi pasal 2. Pasal 2 mengatakan harus dilakukan secara agama dan kepercayaan. Saya ingin membawa kepada Bapak dan Ibu bagaimana prinsip hukum perdata internasional. Di sana ada juga memberi peluang kepada mereka yang akan menikah secara beda agama. Bahwa menggunakan prinsip-prinsip HPI. Jadi salah satunya di poin 4 dikatakan bahwa orang yang menikah di luar negeri dapat menggunakan kaidah hukum, sistem hukum di mana perkawinan itu atau pesta itu dilangsungkan. Contoh, orang Indonesia, warga negara Indonesia, orang Islam, kemudian menikah dengan orang asing, warga negara Amerika, kemudian dia pesta di Singapura. Maka hukum yang dapat digunakan adalah hukum Singapura, tempat pesta itu dilaksanakan. Itu bisa kemudian nanti dia kembali ke Indonesia, dia didaftarkan. Oke. Apa ya? Jaringan lagi kayaknya ini. Satu slide lagi saya. Nah, ini mengenai kawin campur ya. Kawin campur tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya kawin campur itu beda warga negara, tetapi bisa juga digunakan bagi mereka yang beda agama. Tapi minimal 1 tahun setelah tiba di Indonesia dia harus mencatat di kantor pencatat perkawinan. Kemudian bagaimana dengan SEMA nomor 2 tahun 2023? Tadi juga sudah disinggung oleh pembicara kedua bahwa SEMA nomor 2 tahun 2023 tetap mengharuskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut pasal 2. Dan kemudian menurut pasal 8, tidak ada halangan dari agama yang melarang untuk perkawinan beda agama. Kemudian tidak lagi hakim tidak lagi mengeluarkan penetapan pengadilan berdasarkan perkawinan beda agama. Bagaimana fakta di masyarakat? Faktanya adalah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mendengar adanya penundukan sementara. Mereka mengatakan, ya udah menundukkan sementara. Apa artinya? Saya mengatakan bahwa penundukan sementara ini adalah penyelundupan hukum. Hanya untuk mengelabui supaya bisa dilakukan perkawinan beda agama. Contoh, salah satu mereka berbeda agama. Salah satu menundukkan sementara, KTP-nya diganti atau dia melakukan tata cara agama tertentu supaya bisa dilakukan seremoni pemberkatan atau apapun sehingga setelah itu bisa dicatat. Setelah dicatat secara hukum, maka dia kembali lagi ke agama masing-masing. Itu yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian masyarakat juga ada yang meminta kepada hakim, Pak Hakim, tolong buatkan saya penetapan pengadilan karena saya mencintai dia dan dia mencintai saya, tetapi kami beda agama. Hakim kemudian memberikan penetapan. Selanjutnya bahwa penetapan itu hanya sifatnya mengizinkan, bukan mengesahkan. Kemudian penutupnya di dalam acara pada sore hari ini, saya menyarankan bahwa dari aspek hukum tetap mengharuskan pasal 2. Hanya ada satu agama di dalam perkawinan. Tidak mungkin 2. Satu dilakukan secara pemberkatan, satu dilakukan secara ijab kabul. Itu sebagai contoh. Tidak mungkin. Kemudian dilakukan di luar negeri dan didaftarkan 1 tahun setelah tiba di Indonesia. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang kaya, yang punya duit, yang punya ekonomi baik. Nah, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya dengan kemajemukan di Indonesia? Tidak mungkin kita dapat membendung. Tidak mungkin kita dapat menghalangi orang yang sudah jatuh cinta, orang yang sudah saling cinta. Maka usulannya adalah rekomendasi saya atau mungkin nanti kita bisa diskusi, yaitu dilakukan judicial review. Mengingat bahwa warga negara Indonesia
WNI yang tinggal di Indonesia maupun tinggal di luar negeri punya hak konstitusi, punya hak yang dilindungi oleh undang-undang bahwa dia berhak untuk memilih agamanya, melangsungkan perkawinan, mempunyai keturunan dan sebagainya. Kemudian bagaimana gereja sebagai komunitas umat Allah? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sebagai komunitas umat Allah mengajukan rekomendasi, mengajukan pengajuan kepada pemerintah untuk diadakan judicial review atau mengajukan supaya dibuat peraturan teknisnya bagi persoalan-persoalan di masyarakat, yaitu perkawinan beda agama. Demikian materi saya, mungkin lebih kita diskusi.